Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebelum kita membahas tentang eh, foto periode dan inokulasi sebagaimana yang terjadwal di dalam perkuliahan, saya ingin menyelesaikan sedikit materi, yaitu ini berkaitan dengan kuliah yang lalu, bahwa pada kuliah yang lalu kita sudah membahas tentang morfologi. Nah, ini sedikit ada catatan bagaimana hubungan morfologi itu dengan hasil. Ya, jadi ternyata erat sekali antara hasil dengan morfologi tanaman kedelai. Hasil, sebelum kita membicarakan hubungannya dengan morfologi, itu ditentukan oleh ukuran biji. Tentu saja ya, kalau ukuran biji itu besar-besar, maka hasil per hektarnya juga akan besar-besar. Oleh karena hasil per hektar itu merupakan timbangan dari jumlah biji yang dihasilkan per hektar. Nah, pada penelitian kedelai, ukuran biji itu dinyatakan dalam suatu parameter bobot 100 butir. Ya, jadi kalau bobot 100 butir itu besar-besar, maka hasilnya akan besar pula. Ini tidak usah saya ulang oleh karena kita sudah membahas pada perkuliahan yang lalu. Jadi saya ulang, pertama hasil itu ditentukan oleh ukuran biji, udah gitu nomor 2 jumlahnya, semakin banyak ya semakin. Nah, jumlah sendiri itu ditentukan oleh jumlah buku subur. Mengapa? Karena letak biji itu, letaknya ya, bunga itu ada di buku-buku, di ketiak-ketiak daun. Jadi kalau bukunya banyak, maka ada kemungkinan jumlah bijinya juga akan lebih banyak. Udah gitu, selanjutnya jumlah biji ditentukan oleh jumlah polong per buku. Jadi di setiap buku ada berapa polong, rata-rata 2-3 polong kan begitu. Udah gitu, setiap polong ada berapa biji ya. Jadi ini sebenarnya sih gampang diingat. Ini misalnya polong letaknya di setiap buku ya. Nah, setiap buku ada berapa polong gitu. Nah, di setiap polong ada berapa biji ya, dan seterusnya. Jadi pertama, hasil ditentukan oleh biji. Biji itu ukurannya dan jumlahnya. Jumlah itu dari jumlah buku suburnya, jumlah polongnya, dan jumlah biji per polongnya. Nah, dari kebanyakan hasil penelitian kedelai itu ternyata ditentukan atau ada kesamaan hasil, yaitu bahwa terdapat korelasi. Kor itu maksudnya korelasi. Korelasi itu hubungan ya. Ini dinyatakan korelasinya positif, berarti hubungannya positif. Maksudnya positif itu kalau hasilnya tinggi, besar, maka tinggi tanaman biasanya ikut besar pula ya. Terus kalau hasilnya kalau tanaman itu tahan rebah, maka hasilnya tinggi. Jadi positif, maka ini dinyatakan korelasinya positif. Ada korelasi dengan jumlah polong, tadi sudah ada ya. Kalau jumlah polong banyak, maka hasilnya juga banyak. Bobot 100 biji, umur. Nah, ini ya, kalau umur kedelai semakin panjang, maka hasilnya semakin tinggi. Ya, oleh karena apa? Pada kedelai itu ternyata yang menentukan hasil itu adalah lamanya fase pengisian. Ya, lamanya fase pengisian. Nah, kalau umur panjang berarti lamanya mengisi biji itu semakin panjang, sehingga ukuran butir kedelainya akan semakin berbobot. Ya, jadi kalau masalah kecepatan mengisinya sama, tetapi yang berbeda lamanya. Perbedaan antar varietas kedelai itu terletak pada itunya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, ada korelasi positif antara hasil dengan bobot tanpa
hasil dengan bobot tanaman tanpa akar, bobot kering ya. Jadi biasanya kalau penelitian itu bobot kering tanaman bagian atas dari permukaan atas ke permukaan tanah ke atas itu dikeringkan kemudian ditimbang, itu kalau bobotnya besar hasilnya juga biasanya besar pula. Ini yang dimaknai ada korelasi positif antara masing-masing yang sudah disebutkan ini tadi. Ya, itu sedikit tambahan tentang hubungan morfologi dengan hasil. Nah, sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita tentang foto periode pada tanaman kedelai. Foto periode itu terdiri dari dua kata ya, foton dan period. Ya, foton itu sinar, periode itu masa. Ya, kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia itu panjang hari. Maksudnya berapa lama hari siangnya di daerah setempat. Kalau kita di Indonesia itu satu hari kan 24 jam, itu kan biasanya ya 12 jam siang dan 12 jam malam, itu normalnya. Tapi pada daerah-daerah tertentu kadang-kadang siangnya pendek, malamnya panjang, atau sebaliknya siangnya panjang, malamnya pendek. Nah, itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman kedelai. Nah, yang dipengaruhi apa? Pengaruhi itu adalah dia apakah mulai berbunga atau tidak. Jadi penentu berbunganya tanaman kedelai itu adalah fase gelap. Jadi kalau fase malamnya itu kurang dari 12 jam, maka tanaman kedelai itu tidak akan berbunga. Ini hasil-hasil penelitian. Nah, kedelai akan baik berbunga, cepat berbunga jika gelapnya lama. Gelapnya itu 14 sampai 16 jam. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kedelai disebut hari pendek. Kalau gelapnya lama, 14 sampai 16 jam, berarti terangnya kan hanya berapa ini? 10 sampai 8 sampai 10 jam. Jadi yang lama gelapnya. Nah, karena terangnya siangnya itu pendek, maka disebutnya sebagai hari pendek. Itu penjelasannya. Kemudian ada pengaruh foto periode itu terhadap tinggi tanaman ya. Jadi ini saya jelaskan terlebih dahulu, tadi terlewatkan bahwa kalau kultivar itu, ini kultivar dari daerah yang panjang harinya lebih dari 12 jam, berarti subtropis biasanya, itu tidak akan tumbuh baik di daerah tropis. Ya, dulu itu ada ide sebaiknya Indonesia impor saja varietas kedelai dari Jepang, Thailand, Amerika, tapi mereka adalah negara-negara subtropis yang mana adalah panjang harinya lebih dari 12 jam. Nah, varietas-varietas demikian kalau dipaksa ditanam di daerah tropis, ya itu tidak akan tumbuh dengan baik. Mengapa kok tidak akan tumbuh dengan baik? Ini yang terjadi. Ya, tinggi tanaman tidak akan layak, jadi masih pendek, belum tinggi, dia sudah berbunga. Kurang membentuk daun, karena apa? Masih pendek, masih rendah tanaman itu, sudah berhenti membentuk daun, karena sudah berbunga. Berbunga cepat, belum waktunya berbunga. Jumlah polong sedikit, mengapa? Karena jumlah buku batang utamanya belum banyak, dia sudah berbunga. Sehingga tadi sudah di depan dikatakan jumlah polong itu tergantung jumlah buku. Cepat matang. Nah, kalau cepat matang berarti lama pengisian polongnya sebentar. Padahal tadi dikatakan yang menentukan ukuran biji itu kalau lama pengisian polongnya itu panjang ya. Artinya tadi ada korelasi antara umur dengan korelasi positif antara umur dengan hasil. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kita tidak bisa begitu saja impor varietas-varietas kedelai yang berasal dari daerah-daerah yang hari siangnya lebih panjang dari 12 jam. Kemudian kultivar tropis akan lambat berbunga di daerah subtropis. Ini sebaliknya ya.
Jadi penjelasannya sama, oleh karena sifat-sifat alami varietas-varietas kedelai itu sudah terbiasa di tempat panjang harinya yang berbeda-beda. Nah, di antara organ tanaman kedelai yang berfungsi sebagai penerima stimulus fotoperiode itu adalah daun. Ya, jadi sebenarnya yang mengatur apakah daun itu akan berbunga atau tidak berkaitan dengan fotoperiode itu hanya ada satu daun, yaitu daun yang tua. Itu cukup satu saja daun, maka dia kalau terkena stimulus fotoperiode, dia akan menghasilkan suatu zat di daun itu, suatu zat yang disebut florigen. Ya, florigen itu suatu hormon pembungaan. Nah, florigen ini dibentuk pada daun yang tua yang mengalami stimulus itu tadi, kemudian dia didistribusi bergerak lewat floem ke setiap ketiak daun dari tumbuhan tanaman kedelai itu, sehingga jadi saya katakan cukup satu daun tua saja, tua itu terbuka penuh ya, yang harus mengalami stimulus, dan hasil florigennya akan dikirim ke semua setiap daun. Jadi dengan begitu nanti tanaman itu akan menghasilkan bunga. Di stimulus satu saja daun cukup untuk membungakan seluruh tanaman, dan sekali daun tua ini terkena trigger, maka pembungaan akan terus berlanjut meskipun lingkungannya sudah tidak menstimulasi. Jadi sebentar, satu hari saja kena stimulus, maka misalnya besok paginya sudah tidak stimulasi lagi, dia akan terus berlanjut berbunga, pembungaannya akan terus berlanjut. Ini bentuk gambar simulasi dari proses bagaimana fotoperiode mempengaruhi pembungaan. Jadi ada cahaya yang kriterianya ini cahaya yang dibutuhkan untuk terjadinya stimulus, yaitu jumlahnya harus lebih besar sama dengan 1076 lux, lamanya harus 8 jam, panjang gelombangnya harus 660 nanometer. Nah, prosesnya seperti ini. Ada cahaya yang tadi sudah disebutkan syaratnya, dia menginduksi pembungaan florigen. Ya, jadi dari fitokrom ini yang sudah ada di dalam daun yang tua tadi diinduksi sehingga menghasilkan florigen. Nah, dengan begitu maka panjang hari itu mempengaruhi jumlah buku ya, tinggi, lamanya pembungaan. Nah, coba dilogika sedikit berdasarkan teori yang tadi Pak Har berikan. Mengapa panjang hari mempengaruhi jumlah buku? Tadi sudah ada, tinggi sudah ada, masa pembungaan sudah ada, dan seterusnya. Ya. Nah, saudara-saudara, kedelai itu ternyata hasil setelah diteliti jam per jam ya, setiap harinya hasil fotosintat tertingginya itu terjadinya pada pukul 10 pagi hari, kemudian menurun lagi. Dan anehnya ya, kalau kedelai itu setiap jam 10 sampai jam 12 layu, meskipun tanahnya basah, itu biasanya setiap jam 10, 11, 12 layu ya. Ini kita pasti menduga kekurangan air, padahal tidak. Ini disebabkan oleh karena memang karakter fisiologis tanaman kedelai itu pada jam-jam tersebut tidak bisa, jadi laju air, pergerakan air dari akar ke atas itu tidak bisa mengimbangi kegiatan fotosintat di daun, sehingga pada saat itu kan paling maksimal. Jadi laju air ke atasnya tidak bisa mengimbangi, sehingga terjadi
kayak gejala layu, tapi nanti kemudian pulih lagi ya, entah sebab apa, tapi memang karakter tanaman kedelai itu seperti itu. Oke, nah ini pengaruh suhu, pengaruh lingkungan ya bagi pertumbuhan kedelai yang bagus. Ini 29,4 derajat Celcius dan seterusnya. Suhu juga mempengaruhi serapan hara ya. Kalau suhu tinggi maka K tinggi, rendah serapan N tinggi dan seterusnya. Nah, ini sama saja seperti tanaman yang lain ya. Kemarin kedelai, padi dan jagung, bahwa produktivitas di musim kemarau itu lebih tinggi dibandingkan produktivitas di musim hujan. Sekarang kita selesai masalah fotoperiode, beralih ke inokulasi. Ya. Jadi inokulasi itu suatu proses. Pokoknya kalau ada kata ASI ini suatu proses. Misalnya reformasi, volatilisasi itu satu proses. Nah, proses apa ya? Proses inokulan. Jadi ini definisinya. Inokulasi adalah upaya menyediakan strain rhizobium yang paling serasi pada penanaman suatu jenis logum. Jadi kita menambahkan satu rhizobium, bakteri rhizobium ke dalam atau pada benih kedelai yang akan kita tanam, itulah yang disebut sebagai inokulasi ya. Mengapa rhizobium? Karena kita ternyata tahu bahwa ada bakteri spesiesnya rhizobium itu bisa bekerja sama atau simbiosis yang saling menguntungkan, istilahnya simbiosis mutualisme dengan tanaman kedelai. Nah, disarankan inokulasi ini dilakukan untuk daerah-daerah pertanaman yang bukaan baru. Istilah bukaan baru itu pengertiannya adalah varietas itu baru ditanam di tempat itu. Jadi bisa saja bukaan baru itu bermakna lahan itu baru. Jadi lahannya yang baru atau varietasnya yang baru. Mengapa yang lahan baru diberi inokulasi? Karena biasanya lahan untuk yang belum pernah ditanami kedelai itu di dalam tanahnya belum ada bakteri rhizobiumnya, maka sebaiknya ditanamkan di situ bakteri rhizobium. Tapi kalau lahan itu sebelumnya sudah pernah ditanami kedelai, maka tidak perlu lagi dilakukan inokulasi biasanya, oleh karena dengan satu kali pemberian rhizobium ke dalam tanah, maka rhizobium itu akan terus bertahan di dalam tanah selama lingkungan di dalam tanah itu memberi atau baik untuk pertumbuhan rhizobium. Bentuk fisik dari inokulasi itu suatu suatu kayak tepung basah. Jadi kalau bakterinya sendiri kan tidak terlihat mata, tapi supaya bisa ditebarkan dia biasanya diberikan dalam suatu karier, yang karier itu bisa memberi kehidupan bagi bakteri rhizobium itu. Ini dosisnya ya. Jadi untuk setiap kilogram benih kedelai yang akan kita tanam, ini dosis pemberian inokulannya. Jadi inokulasi itu prosesnya, kemudian bahan yang diberikan itu disebutnya inokulan. Prosesnya inokulasi, bahan yang diberikan inokulan. Nah, pemberian 5-10 gram pada setiap 1 kilogram benih kedelai itu kalau dihitung bakterinya itu kira-kira terdapat 1000-10.000 bakteri per benih, per 1 butir benih. Jadi banyak sekali. Ya, dosis ini sudah memungkinkan setiap butir benih kedelai itu terinfeksi oleh bakteri rhizobium yang nanti tumbuh menjadi bintil akar. Jadi
bakteri Rhizobium itu hidup di dalam tanah dan dia nanti akan menempel di akar-akar tanaman kedelai yang kemudian disebut sebagai bintil akar. Nah, bintil akar inilah yang nanti berfungsi atau sebagai tempat rumahnya bakteri Rhizobium, di mana dia nanti akan menyerap nitrogen ya N2 dari udara dalam tanah. Nah, nitrogennya diberikan kepada tanaman kedelai, tapi bakteri Rhizobiumnya akan mendapat makanan atau karbohidrat ya dari tanaman kedelai, maka disebutnya sebagai simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Ya, jadi inokulannya bisa ini membeli ya. Merek dagangnya bisa macam-macam ya. Kalau misalnya tidak berhasil membeli atau tidak mendapatkan merek dagang yang ini ya, bisa saja petani itu menggunakan tanah ya. Tanah diambil dari lahan yang sudah pernah ditanami kedelai. Ambil 10 kg, saya terbalik ya, untuk setiap 1 kg tanah itu dicampur ke dalam 10 kg benih. Nah, ini bisa dikonversi. Jadi karena kalau ini kan pekat, karena ini mengambil dari alam, maka tanah yang diberikan harus dalam jumlah yang lebih banyak, oleh karena konsentrasi Rhizobium di dalam tanah itu tentu lebih sedikit dibanding dengan yang ini ya. Oke, ini bakteri yang digunakan sebagai inokulan. F itu family, G itu genus, S itu spesies. Anda perhatikan bahwa spesiesnya ada bermacam-macam. Ada Rhizobium ini ya, Rhizobium passeoli, trifolii, meliloti, lupini, japonicum. Ya, macam-macam Rhizobium itu. Nah, ini untuk menyingkat biasanya ditulisnya sebagai Rhizobium spp. Jadi berbagai macam spesies itu Rhizobium spp itu untuk menyatakan mewakili nama-nama banyak Rhizobium ini tadi. Nah, di antara banyak Rhizobium ini tadi, yang paling cocok untuk kedelai itu Rhizobium japonicum. Ya, cocok untuk kedelai. Dan strainnya banyak. Strain itu semacam varietas ya. Macam Rhizobium japonicum, strainnya banyak. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang diperlukan bagi tumbuh kembangnya bakteri Rhizobium ya. Dikelompokkan menjadi lingkungan fisik. T itu temperatur, suhu, RH itu kelembapan ya. Kemudian sifat-sifat kimia tanah, kandungan unsur hara tanah ya. CAMG, P, molybdenum, aluminium, dan N. Ini N-nya harusnya besar. Itu lingkungan fisik. Kemudian kimia, pH-nya ya. Batas bawah itu paling asam 4,4. Kalau lebih asam lagi tidak bagus untuk pertumbuhan Rhizobium. Jadi biasanya digabur, dinetralkan dengan pemberian gabur ya. Nah, ini pengaruh pH itu kalau dideskripsikan, dia bisa langsung mempengaruhi Rhizobiumnya atau secara tidak langsung mempengaruhi tanamannya sehingga serapan unsur hara jelek. Maka kalau serapan unsur hara jelek, maka dia mendapatkan makanan dari tanaman itu sedikit ya. Atau pengaruhnya terhadap proses infeksi kepada akar.
Jadi kalau pH-nya tidak cocok bagi pertumbuhan bakteri, maka bakteri itu akan sulit menginfeksi akar, sehingga akhirnya bintil akar yang tadi sudah saya sebutkan di depan itu tidak terbentuk alias sedikit jumlahnya. Maka banyak penelitian yang perlakuannya itu misalnya pemberian kapur, salah satu parameter yang diamati adalah jumlah bintil akar per tanaman. Ya, karena teorinya ini ada. Ya, itu berikutnya faktor yang mempengaruhi adalah faktor tadi fisik, kimia, ini sekarang biologi. Adakah di dalam tanah itu musuh alami dari rhizobium? Ya, jadi ternyata hewan kecil semacam bakteri itu mempunyai musuh juga. Musuh-musuh yang demikian itu disebut rhizophaga, pemakan rhizobium. Ya, itu berupa virus biasanya. Virus Anda kenal sekarang ada virus corona 19 kan. Ya, kemudian juga bisa berupa bakteri namanya Delovibrio bacteriophorus. Jadi ringkasnya, adakah musuh-musuh biologi yang menghambat pertumbuhan bakteri rhizobium di dalam tanah? Berikutnya yang mempengaruhi ya genetika dari rhizobium itu tadi. Genetik. Tadi sudah saya katakan di depan bahwa Rhizobium japonicum itu ada banyak strain. Strain itu genetik. Ya, Anda kemarin mendengar berita COVID-19 di Inggris itu sudah muncul varian baru, ya, kayak varietas baru karena gennya berkembang menjadi varian baru. Nah, di sini tadi dikatakan strain baru seperti itu. Nah, kandungan hara di dalam tanah mempengaruhi juga pertumbuhan rhizobium di dalam tanah. Di sini dikatakan ya, nitrogen. Nah, ini aneh, kalau di dalam tanah itu nitrogennya banyak, dia menurunkan jumlah bintil akar. Jadi teorinya begini, kalau di dalam tanah itu diberi nitrogen banyak, misalnya di pupuk urea, maka bintil akarnya jadi males, dia tidak terbentuk, ya, tidak mau bekerja sehingga jumlah bintil akarnya menurun. Jadi dia nggak mau capek-capek, mengapa harus mengikat dari udara, wong di situ sudah banyak N, misalnya dengan cara dipupuk urea itu tadi. Tapi kalau P sebaliknya, kalau P-nya banyak meningkat. Ca itu kalsium ya, diperlukan untuk proses infeksi ke akar, proses pembentukan bintil. Magnesium diperlukan, Mg itu magnesium diperlukan dalam proses fiksasi nitrogennya dan seterusnya ya. Nah, ini cara inokulasi, gambaran cara inokulasi. Jadi intinya itu proses menginokulasi benih kedelai. Jadi pertama kedelai dibasahi ya, kedelai dibasahi. Nah, kalau sudah basah ditambahkan tadi inokulannya yang berupa serbuk. Tentu nanti dia akan menempel ya, karena benih kedelainya basah. Terus diaduk supaya merata. Terus dikering anginkan, baru ditanam. Nah, semua proses ini tadi dari kiri ke kanan ini tadi, membasahi, mengaduk, mengering anginkan sampai dengan menanam itu tidak boleh terkena sinar matahari. Mengapa? Karena bakterinya akan mati jika terkena sinar matahari langsung. Jadi kalau di lapangan untuk menghindari sinar cahaya matahari, biasanya petani menggunakan caping yang lebar itu ya, topi yang lebar itu. Jadi semua proses ini dilakukan di bawah naungan topi yang lebar itu.
ini ada catatan khusus, Rhizobium tidak boleh kontak dengan pestisida. Mengapa? Pestisida ini racun. Padahal Rhizobium adalah makhluk hidup. Nah, ini berarti tidak boleh kontak langsung dengan pestisida. Nah, ini menjadi masalah oleh karena biasanya kalau kita membeli benih yang bagus itu di situ sudah ditempeli pestisida. Misalnya pada jagung ya, yang banyak itu kan menjadi warnanya pink, diberi warna pink itu artinya sudah diberi pestisida. Ya, jadi kalau halnya demikian maka sulit kita memberikan Rhizobium karena ada bahaya ini. Oke. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.